Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, perkenalkan, kami datang dari kampus Institut Teknologi Bisnis Riau. Ada yang tahu? Belum? Nah, jadi kampus kita itu berada di Jalan SM Amin. Nah, jadi kalau ada yang lewat, pada saat lewat gerbang masuknya Undri, di situ dia di sebelahnya ada kampus kita. Boleh nanti adik-adik main ke sana. Nah, jadi di kampus kita bisa kita lihat ada 3 jurusan. Apa saja jurusannya? Coba silahkan dibaca di dalamnya. S1 Bisnis Digital, Teknik Elektro, Sistem Teknologi Informasi. Nah, jadi kebetulan saya dan bapak-bapak dan juga di sini ada mahasiswa, itu jurusannya adalah Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Ada yang tahu? Sistem dan Teknologi Informasi. Atau mungkin familiarnya Teknik Informatika. Nah, jadi ini adalah jurusan baru. Jurusan baru ini hampir sama dengan Teknik Informatika. Nah, jadi tentunya di sini kami perkenalkan dulu, dan juga sebelum kita lanjut ke materi workshop kita, tahu judul workshop kita hari ini? Apa? Desain brosur menarik dengan Canva. Oke. Nah, jadi tentunya di sini perkenalkan, saya sendiri dosen ITB Riau adalah Pak Muhammad. Nah, kemudian yang di depan di sebelah saya adalah Pak Vicky. Kemudian sebelah kanan ini mahasiswa, namanya Gio. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Ketua Prodi, Bapak Yanto. Kemudian ada yang sebagai konten kreator, itu adalah Pak Puju Martin. Kemudian di belakang ada Ibu Dina. Kemudian di sebelahnya adalah mahasiswa kita juga. Nah, jadi di sini tentunya jurusan Sistem dan Teknologi Informasi, kita lihat profilnya. Ini tadi struktur organisasi yang ada di Sistem Teknologi Informasi. Ya. Kita lihat di sini profil lulusan kita, biar lebih cepat ya, karena waktunya juga terbatas. Nah, di sini kita lihat lulusan kita itu ada sebagai software engineering, kemudian ada networking, ada data science, dan IT konsultan. Ada yang berminat untuk bisa menjadi profesi ini? Tidak? Tidak ada yang berminat? Nah, jadi sedikit ya, sedikit gambaran. Tentunya kalian juga tahu siapa yang di sini belum pernah megang gadget. Semuanya sudah kan? Nah, untuk beberapa tahun ke depan, tentu kita semuanya itu bekerja dengan teknologi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bekerja dengan teknologi, dan tentunya di sini semuanya akan menjadi mudah, begitu ya. Nah, semuanya akan menjadi mudah, dan juga kita tidak harus melamar pekerjaan, tetapi kita yang membuka lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan, seperti itu, Ibu. Nah, jadi sedikit ini tadi profil kami. Nah, tentunya ini tadi adalah dosen-dosen kami yang di jurusan Sistem Teknologi Informasi. Nah, untuk jabatan fungsional tentu di dalam proses pengajuan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang jurusan Sistem Teknologi Informasi? Ada ya, silakan. Bentuk kerjanya nanti apa? Nah, kita lihat tadi.
Contoh salah satunya, gitu ya. Kita lihat di sini networking, jaringan. Nah, misalnya kalau kita bekerja di perusahaan Telkom, gitu ya. Nah, contohnya, jadi kita bekerja di bagian jaringannya. Contoh lagi, misalnya ada data science. Data science. Nah, kalau kita data science, contoh saja, kita lihat di sini pasti semua yang ada di sini pernah menggunakan aplikasi Gojek. Pernah nggak? Pernah ya? Siapa yang mendirikan Gojek? Nadiem Makarim itu adalah Menteri Pendidikan. Nah, jadi salah satunya contoh tadi data science ini, ilmuwan data. Berarti kan kalau kita berbicara aplikasi Gojek, itu kan seluruh Indonesia ya. Tentu di sana dia memerlukan data yang banyak. Begitu ya. Nah, itu salah satu daripada contohnya. Nah, kalian di sini data science-nya itu adalah yang mengembangkan sistemnya, bukan menggunakan sistemnya. Mungkin yang saat ini adalah menggunakan ya. Nah, kalau kita di sini di jurusan STI adalah mengembangkan sistemnya supaya sistemnya itu bisa berkembang. Nah, kita bisa lihat dari mungkin kalian mengikuti pada saat pertama kali kalian menggunakan aplikasi Gojek dengan saat ini pasti banyak perubahan. Ya kan? Nah, seperti itulah daripada profesi atau profil data science itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, kira-kira di sini ada nggak yang berminat pengen kuliah di jurusan STI, Sistem Teknologi Informasi? Ada? Silakan tunjuk tangan. Ada? Nggak ada? Belum. Oke. Ini kan sudah kelas 12 ya? Oke, belum terpikir ya? Oke, silakan nanti boleh kita lihat atau kalian lihat profil-profil kampus kita, atau nanti kalau boleh kalian main ke kampus kita. Silahkan nanti ke kampus kita. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan daripada jurusan kita. Kita akan lanjutkan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu desain brosur dengan aplikasi Canva, yang mana di sini akan dipandu oleh Ibu Dina. Mungkin kepada Ibu Dina, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi workshop kita, yaitu brosur menarik dengan Canva. Nah, teman-teman udah ada yang tahu nggak Canva itu apa? Sudah ya, sudah banyak yang gunain? Sudah, alhamdulillah. Nah, Canva itu yaitu platform desain grafis. Nah, sebagai alat bantu kita dalam membuat desain seperti brosur, poster, atau sertifikat. Jadi yang memiliki kurang gitu dalam desain, boleh deh kita mencoba dengan aplikasi Canva sendiri gitu. Dan Canva sendiri terdiri dari dua jenis layanan, yaitu ada berbayar dan ada yang free. Nah, berbayar kita bisa menggunakan fitur-fitur atau tools yang ada. Namun kalau free terbatas, bisa jadi ada watermarknya gitu. Jadi lebih baik kita, kalau untuk pemula lebih baik coba dulu deh gratisnya untuk mengetahui tools-tools apa sih yang ada, atau mau mendalami lagi kita boleh berbayar seperti itu. Selanjutnya format hasilnya bisa beragam seperti JPEG, PDF, PNG. Kemudian hasil desainnya juga otomatis tersave tanpa kita lupa nge-save nih ceritanya, hilang nggak ya gitu. Yang pastinya dia langsung tersimpan. Kita coba cari di project. Kalau di situ fiturnya toolsnya itu kita coba lihat di tools project. Maka dia tersimpan di situ. Selanjutnya sudah terdapat di aplikasi Canva di handphone, bisa download di Play Store atau bisa juga kita download di PC, bisa juga melalui web.
browser, yaitu dengan mengetik canva.com. Kekurangannya, dia hanya bisa diakses online, tidak bisa offline. Dan juga kekurangan selanjutnya, tidak bisa seperti misalnya W-nya mau kita gedein misalnya gitu. Seperti ada yang sudah pernah menggunakan Corel Draw, jadi ada yang mau digedein yang pinggirnya gitu. Ada yang mau dinaikin sedikit hurufnya, itu nggak bisa. Itu salah satu kekurangannya. Dan juga fiturnya harus upgrade ke versi berbayar agar kita bisa lebih banyak pilihan gitu untuk fitur-fitur yang ada seperti di dalam elemen-elemen di Canva-nya sendiri. Selanjutnya, desain mudah dikenali. Nah, bagi yang free itu pasti banyak yang sudah menggunakan ya kan. Jadi dengan template yang free kita harus gimana sih caranya biar tidak pasaran gitu. Otomatis kan karena free banyak nih orang pengen coba. Jadi kita coba dengan mengganti warnanya misalnya, atau kita ada bagian template yang kita hapus dengan kita kreasi lagi tanpa shape atau apa. Nah, di situ kita bisa tambahkan atau dipadu padankan elemen-elemen tersebut. Oke. Selanjutnya, ayo kita mulai buka Canva-nya. Sudah ada? Sudah masuk kah ke dalam akunnya? Berarti ini sudah ya daftar akunnya. Ini sudah? Sudah masukkan emailnya? Oke. Sudah berada di posisi ini semua? Oke. Coba klik di bagian pencariannya, brosur. Ada nggak brosur template-nya seperti ini?
Bye.